Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang homeschooling. Perkenalkan, saya atas nama Andi Mutmainah Milasari Daud. Perkenalkan, nama saya Firdayani. Perkenalkan, nama saya Dini. Perkenalkan, saya Sulfiani Saputri. Apa itu homeschooling? Menurut Komariah, homeschooling adalah proses pelayanan pendidikan secara sadar, teratur, dan terarah yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain, di mana dalam proses belajar mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal. Dalam berhomeschooling, anak tidak dituntut belajar secara paksa dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Di dalam homeschooling, anak lebih diarahkan kepada minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Homeschooling merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah. Selain itu, homeschooling dapat dilakukan di mana saja selain di sekolah, seperti di pasar, di sawah, di hutan, di masjid, dan tempat-tempat lain yang menjadi sumber dalam belajar. Meski dikatakan dengan homeschooling, bukan berarti anak tersebut terus-menerus belajar di rumah. Akan tetapi, anak tersebut bisa belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kondisi, asal kondisi tersebut menyenangkan dan membuatnya nyaman layaknya berada di rumah. Karakteristik homeschooling. Yang pertama, orientasi pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakteristik pribadi, pengembangan minat dan bakat anak secara alamiah dan spesifik. Yang kedua, peran orang tua sangat penting sebagai guru, motivator, fasilitator, teman diskusi untuk menentukan pembelajaran. Ketiga, kegiatan belajar bisa terjadi secara mandiri bersama orang tua, bersama tutor, atau dalam suatu komunitas. Yang keempat, pendekatan pembelajaran lebih bersifat humanis dan personal. Kemudian yang kelima, proses pembelajaran dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Artinya tidak terikat dalam sebuah ruangan. Jenis homeschooling. Yang pertama, homeschooling tunggal, yaitu homeschooling yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa gabungan dari yang lainnya. Jenis homeschooling ini diterapkan karena adanya alasan khusus yang tidak dapat dikompromikan dengan komunitas homeschooling lainnya. Yang kedua, homeschooling majemuk. Homeschooling ini dilaksanakan oleh 2 atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu, sementara kegiatan pokok tetap terlaksana oleh orang tua masing-masing. Alasannya, adanya kebutuhan-kebutuhan yang dapat dikompromikan dengan beberapa keluarga untuk menyelesaikan kegiatan bersama. Yang ketiga, komunitas homeschooling, yaitu gabungan dari beberapa homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar, sarana dan prasarana, dan jadwal pembelajaran. Pendekatan homeschooling. Metode yang pertama yaitu school at home. Pendekatan school at home merupakan model pendidikan yang diselenggarakan hampir sama dengan pembelajaran di sekolah. Metode yang kedua, United Study. Pendekatan United Study merupakan model pendidikan yang berbasis tema. Siswa tidak belajar per mata pelajaran, tetapi mengangkat suatu tema tertentu yang ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Metode yang ketiga, klasikal. Metode klasikal ini merupakan metode pendidikan yang berstruktur berdasarkan 3 tahap perkembangan anak. Metode yang terakhir yaitu metode Waldorf. Metode pendidikan ini merupakan metode yang digunakan dan men-setting lingkungan sekolah hampir mirip dengan lingkungan rumah.
Kelebihan dari homeschooling. Yang pertama, memberikan kemandirian dan kreativitas individual, bukan belajar secara klasikal. Yang kedua, menghindarkan anak dari tawuran, kenakalan, pergaulan bebas, dan perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, lebih mendorong anak dalam melakukan kegiatan keagamaan, rekreasi, atau berolahraga bersama keluarga. Yang keempat, membantu anak dalam berkembang, memahami dirinya dan perannya dalam dunia nyata. Yang kelima, membelajarkan anak berbagai kondisi dan situasi dalam lingkungan sosial. Adapun kekurangan-kekurangan dari homeschooling adalah: yang pertama, anak-anak yang belajar di homeschooling akan kurang berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kedua, apabila anak-anak hanya belajar di homeschooling, ada kemungkinan ia akan terisolasi dari lingkungan sosialnya yang kurang menyenangkan, sehingga anak tersebut akan kurang siap menerima kesalahan dan ketidakpastian. Yang ketiga, butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua. Yang keempat, ada risiko kurangnya kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, organisasi, dan kepemimpinan. Pelaksanaan homeschooling memerlukan persiapan yang matang untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sebagai suatu model pendidikan yang relatif baru. Sebelum proses pembelajaran, kita harus menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, seorang guru perlu melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, teknik pembelajaran, pemanfaatan seperangkat media, tambahan pemahaman, atau penguasaan teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar, dan lainnya yang relevan untuk proses pembelajaran. Dalam kegiatan inti, menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Proses evaluasi berdasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang kurikulum dan materi yang berlaku pada sekolah-sekolah setara yang ada. Dengan demikian, proses evaluasi materi homeschooling harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada agar tidak hanya dianggap sebagai bimbingan belajar. Pelaksanaan evaluasi dalam model pembelajaran sangat penting untuk dilakukan karena menjadi tolak ukur capaian tujuan pembelajaran sekaligus sebagai pedoman untuk mengadakan perbaikan pengelolaan pembelajaran ke depannya.